Bab 366. Kekuatan Scarlet melonjak. 1. Sira memandang pisau sebesar daun pintu, matanya yang indah dipenuhi keputusasaan. Ternyata seperti inilah rasanya mati. Perasaan ini sama sekali tidak menyenangkan. Dia sudah menjadi Celestial Eternal di usia yang sangat muda. Kedepannya mungkin akan bisa menjadi seorang Mahatma. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Kepalanya akan segera dipenggal. Namun, saat pedang hendak memotong kepala cantik ini, terdengar suara. Bang! Pisau besar itu menusuk jauh ke dalam tanah, dan jaraknya kurang dari 1 cm dari leher Sira. Para sentinel sepertinya sedang bicara. Pada akhirnya, mereka tidak membunuh Sira. Sebaliknya, dia diikat dengan tali. Mereka mengikat tangan dan kaki Sira, lalu menusukkan tongkat kayu di antara tangan dan kaki Sira. Dia mengangkat Sira seperti mengikat babi. Meski dia menghindari kematian, namun Sira merasa lebih baik mati saja. Entah apa yang akan terjadi, dia tertangkap oleh sentinel. Mungkin akan dipanggang dan dimakan. Sira ingin menangis. Akan sangat buruk jika dia mati seperti itu. Bahkan jika Sira harus mati, dia ingin mati dengan indah. Sayangnya, keinginannya tidak akan terjadi di tangan para. Kini, dia hanyalah mangsa sentinel. Saat ini, Sira sepertinya sudah bisa memahami psikologi para sentinel saat mereka dibantai. Keputusasaan, kesakitan, penyesalan. Namun, itu sudah tidak ada gunanya lagi. Tak lama kemudian, Sira dibawa ke kamp sentinel. Yang mengejutkannya, selain dia juga bertemu dengan Scarla. Scarla juga ditangkap. Gadis-gadis lain juga sudah ditangkap sebelumnya. Untungnya, dia langsung menyerah. Meskipun sentinel tidak memahami mereka, tapi dia hanya mengangkat tangannya. Tampaknya gestur ini umum di seluruh alam semesta. Keduanya dikurung di dalam sangkar secara bersamaan, seperti hewan yang menunggu untuk disembelih. Scarlet jauh lebih tenang sekarang. Dia memasuki alam rahasia untuk menjarah sumber daya sentinel, jadi wajar jika dia ditangkap, dibunuh, atau dimakan oleh sentinel. Mengharapkan seseorang datang menyelamatkannya, itu lebih tidak mungkin daripada komet menabrak Antares. Jadi, dia menerima semuanya dengan tenang. Sial, tidak bisa dimaafkan. Mahatma Augur sangat marah. Seluruh keluarganya mengincar Devan. Bukan cuma gagal menemukan Devan, klan Rohi juga harus kehilangan banyak elit. Bahkan Celestial Eternal 8 pedang dan Celestial Eternal Boti mati di tangan Devan. Yang jelas dia terlalu meremehkan kekuatan Devan. Bisa jadi dia mendapat banyak manfaat dari alam rahasia, tapi peningkatanku juga tidak sedikit. Ekspresi Mahatma Augur dingin. Saat memasuki alam rahasia, Augur berada di puncak Mahatma Bintang 1. Kini, ia sudah masuk dalam Mahatma Bintang 2. Inilah alam rahasia. Kalau tidak, mustahil bisa menembus Mahatma Bintang 2 dalam waktu 10 tahun. Tapi ini juga menghabiskan biaya lebih dari 50.000 batu tera. Semakin kuat, semakin banyak batu tera yang harus digunakan. Tapi setidaknya terjadi terobosan. Kekuatan bertarung sudah mencapai tingkat lain. Yang masih membuat Mahatma Augur marah adalah dia masih belum mendapat kabar tentang Sira. Karena batu jiwanya masih utuh. Dia sebelumnya takut Sira mungkin dibunuh. Tapi sepertinya Devan menangkap Sira, namun tidak membunuh Sira. Bahkan orang bodoh pun tahu kenapa. Lagi pula, karena Sira adalah wanita tercantik di klan Rohi, pasti pikiran semua pria sama ketika sudah menangkapnya. Mereka semua akan melucuti pakaian dalamnya.
Ketika dia memikirkan cucu kesayangannya diperkosa Devan yang buas itu, Mahatma Augur ingin menguliti dan menyiksa Devan. Namun Devan selalu muncul lalu menghilang. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya. Sebenarnya bukan klan Drohi yang tidak bisa menemukan Devan. Namun mereka yang bertemu dengan Devan akan mati di tangan Devan. Lebih dari 5 master tingkat Celestial Eternal sudah mati. Celestial Eternal lainnya sudah ditangkap. Sepanjang 7.000 tahun keberadaan klan Drohi, tak sekalipun mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu. Devan harus mati. Kini, Mahatma Augur sudah benar-benar berhenti menjelajahi alam rahasia. Yang dia inginkan sekarang hanyalah membunuh Devan. Adapun Celestial Eternal Andarun saat ini penuh dengan ketakutan. Tentu saja dia tahu kenapa Devan ingin membunuh orang klan Drohi. Sebagai pelaku dari kehancuran klan Sone, dia mungkin adalah orang pertama yang ingin dibunuh oleh Devan. Untung saja dia tidak bertemu dengan Devan. Kalau tidak, dia sudah pasti mati. Aku harus menerobos secepat mungkin. Saat ini, Celestial Eternal Andarun adalah Celestial Eternal bintang 4, jika ingin berlatih hingga level Mahatma, tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Namun berbeda di alam rahasia. Apalagi, alam rahasia ini khusus memproduksi batu tera. Asalkan punya cukup batu tera, dia bisa naik menjadi Mahatma bintang 9. Tapi batu tera yang dibutuhkan sungguh mencengangkan. Bahkan jika dia adalah Celestial Eternal, dia tidak dapat batu tera sebanyak itu. Untungnya alam rahasia sangat luas. Selama dia tidak mati, kemungkinan bertemu Devan masih sangat rendah. Kini, dia hanya berani pergi ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Haha, aku beruntung. Tiba-tiba Celestial Eternal Andarun tertawa terbahak-bahak. Karena dia menemukan tambang batu tera. Tadi dia juga bilang kalau mau naik ke level Mahatma, dibutuhkan batu tera yang banyak. Tanpa diduga, dia menemukan tambang batu tera. Biasanya, jika menemukan tambang batu tera harus melapor pada klan terlebih dahulu. Biarkan klan yang menambang dan mendistribusikannya secara merata. Namun kali ini, Celestial Eternal Andarun memutuskan untuk menggunakannya sendiri. Jika dia bisa menyerap seluruh batu tera di tempat ini, dia mungkin benar-benar bisa naik menjadi Mahatma bintang 9. Atau, bukan tidak mungkin bisa mencapai keberadaan di atas Mahatma. Untungnya Sentinel hanya bisa membuat formasi, tidak bisa bela diri dan tidak bisa langsung menyerap batu tera. Oleh karena itu, mereka tidak butuh banyak batu tera. Kalau mereka bisa, batu tera yang ada di alam rahasia ini semuanya akan habis. Kalau begitu mulailah menyerap. Celestial Eternal Andarun menarik napas dalam-dalam, langsung duduk di tambang dan menyerap batu tera. Harus diakui bahwa keberuntungan Celestial Eternal Andarun sangat bagus. Di alam rahasia, jika menjumpai tambang batu tera, itu sama saja dengan menang jackpot lotre. Saat aku selesai menyerap batu tera ini, Devan, kamu bukan apa-apa lagi. Aku bisa meremukkanmu sampai mati. Celestial Eternal Andarun tertawa liar di dalam hatinya. Di markas Sentinel. Tidak, masih ada kesempatan. Sira yang sudah terlanjur menyerah dan menunggu kematian, tiba-tiba merasakan ada sesuatu. Bersambung. Bab 366. Kekuatan Scarlet melonjak. 2. Dia menemukan bahwa lantai tempat mereka berdua di penjara sebenarnya terbuat dari batu tera. Sentinel ini sangat mewah. Bagus sekali bukan? Mereka menggunakan batu tera untuk lantai. Jika semua batu tera ini diserap, dia mungkin bisa memulihkan sebagian kekuatannya.
Dengan begini, meskipun kamu kalah dari Sentinel, setidaknya masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak, kalau lukaku sembuh, mereka akan curiga. Scarla, sebaiknya kamu yang menyerap batu tera ini. Sira melontarkan ide pada Scarlet supaya menyerap batu tera ini. Karena ada penjaga Sentinel di sebelahnya. Jika Sentinel menyadari bahwa lukanya sudah membaik, mungkin akan menarik perhatian mereka. Khususnya, karena dia adalah Celestial Eternal, kecepatan penyerapannya akan sangat tinggi dan dia mungkin menyerap semua batu tera di tanah dalam sekejap. Sangat mudah ketahuan. Tapi kalau Scarla yang menyerapnya, Scarla hanya seorang Celestial Dewa Bintang 9. Penyerapannya akan jauh lebih lambat dibandingkan Sira. Selama Scarla dapat mencapai Celestial Omega Bintang 7 atau 8, dia akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Memikirkan hal ini, Sira berbisik kepada Scarlet, "Scarla, apa kamu merasakannya?" "Apa?" Scarlet bertanya bingung. "Lantai ini dibuat oleh batu tera," bisik Sira. Sebenarnya tidak masalah kalau dia tidak berbisik. Bagaimanapun, Sentinel tidak mengerti apa yang mereka katakan. "Ya, aku merasakannya begitu aku datang ke sini," kata Scarlet. Meskipun dia tahu bahwa lantai itu terbuat dari batu tera, tapi dia belum pernah menyerap batu tera, karena dia tidak tahu bagaimana cara menyerapnya. Bagaimanapun, batu tera sangat berharga dan langka. Dia adalah seorang Celestial Dewa dan tidak layak untuk menggunakan benda seperti itu. Meskipun dia dan Devan mendapat banyak batu tera di alam rahasia, semua batu tera itu ada bersama Devan. Serap batu tera ini dan tingkatkan kekuatanmu menjadi Celestial Omega Bintang 9. Saat itu, kita akan bisa melarikan diri, kata Sira. "Ya, tapi aku tidak tahu caranya." Scarlet bingung. Jika Scarlet tahu, dia pasti sudah menyerapnya sejak lama. "Sira, tidak apa-apa, aku akan mengajarimu." "Kenapa kamu tidak menyerapnya sendiri?" Scarlet sedikit bingung. "Aku Celestial Eternal. Kecepatan penyerapannya akan sangat tinggi, yang pasti akan membuat mereka sadar. Tapi karena kamu lemah, jadi penyerapanmu akan pelan. Untuk setiap batu tera, kamu akan serap sedikit, lalu pindah ke batu lain. Kalau tidak kamu akan ketahuan." "Baiklah. Sekarang, aku akan mengajarimu cara menyerap batu tera." Segera, Scarlet belajar bagaimana menyerap batu tera. Tapi dia masih sedikit takut. Lalu melihat penjaga Sentinel dan sepertinya tidak memperhatikannya. Kemudian, dia mulai menyerap batu tera. Sentinel ini tidak pernah melatih cakra. Mereka tidak bisa merasakan fluktuasi tenaga dalam. Satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan adalah aura batu tera melemah. Bagaimanapun, mereka menggunakan batu tera untuk membuat formasi. Mereka jadi sangat peka terhadap aura batu tera. Inilah sebabnya Sira tidak berani menyerap batu tera. Menurut instruksi Sira, Scarlet hanya menyerap sedikit energi di satu batu tera, kemudian berpindah ke batu lainnya. Benar saja, Sentinel itu tidak menyadarinya. Dan kekuatan Scarlet mulai meroket. Untuk prajurit di atas Celestial Eternal, menggunakan batu tera untuk meningkatkan pelatihan mereka memerlukan banyak batu tera. Mungkin meskipun semua batu tera di permukaan ini diserap, ia mungkin tidak dapat naik 1 bintang. Tapi untuk Scarlet, dia hanya berada di alam Celestial Dewa. Menyerap batu tera akan memberikan hasil langsung. Hanya menyerap batu tera sekali, tingkat pelatihannya benar-benar naik langsung dari Celestial Dewa Bintang 9 ke alam Celestial Omega. Pantas saja mereka ingin masuk alam rahasia. Karena dengan kekuatan batu tera, pelatihan mereka bisa melesat secara langsung. Jika di luar sana,
mungkin setelah berlatih 5 tahun, Scarlet masih belum bisa menerobos atau bahkan butuh 10 tahun. Hal ini tentu saja membuatnya bahagia. Dia mengubah posisi dan terus menyerap batu tera. Celestial Omega Bintang 1, Celestial Omega Bintang 2, Celestial Omega Bintang 3. Tingkat pelatihannya melonjak seperti roket. Scarlet tidak percaya ini terjadi padanya. Di dunia ini sebenarnya ada cara untuk meningkatkan pelatihan seseorang dengan begitu cepat. Ketika merasakan peningkatan pelatihan Scarlet, Shira juga penuh harapan. Selama Scarlet mencapai setidaknya Celestial Omega Bintang 7, ia dapat keluar penjara dan membunuh beberapa sentinel yang menjaganya dengan mudah. Dengan begini mereka berdua bisa melarikan diri. Tentu saja, syaratnya adalah mereka jangan sampai ketahuan lalu dikepung. Kalau tidak, tetap saja akhirnya akan mati. Akhirnya, sesudah hampir menyerap semua batu di sekitarnya, Scarlet berhenti menyerap. Tingkat pelatihannya meningkat lebih dari yang diharapkan. Dia sudah mencapai level Celestial Omega Bintang 9. Tinggal satu langkah lagi untuk menerobos ke alam Celestial Eternal. Tapi Shira menghentikan dia supaya tidak terus menyerap batu tera. Karena nanti saat tingkat pelatihan Scarlet menerobos ke alam Celestial Eternal, kecepatan menyerap batu tera akan meningkat secara instan. Selain itu, suara yang ditimbulkan saat menerobos Celestial Eternal juga dapat menarik perhatian para sentinel ini. Saat Scarlet menerobos dari Celestial Omega, energi yang keluar dari tubuhnya akan menarik perhatian sentinel tersebut. Bisa dibilang, jika menerobos ke Celestial Eternal di sini, pasti akan menarik perhatian sentinel. Terlebih lagi, butuh waktu lama untuk bisa menembus Celestial Eternal. Semakin lama tinggal di tempat ini, semakin besar bahayanya. Tidak ada yang tahu kapan sentinel akan datang dan membawa mereka untuk dipanggang. Lihat, ada 6 penjaga di luar. Sekarang kamu adalah Celestial Omega Bintang 9. Jika kamu menyerang diam-diam, kamu akan bisa membunuh mereka secara instan. Nanti, aku akan menarik perhatian mereka. Kamu gunakan serangan terkuatmu untuk membunuh mereka. Shira berusaha keras bicara dengan nada yang hanya bisa didengar mereka berdua. Usai membuat rencana, Shira membanting pintu sel dengan keras. Segera, hal itu menarik perhatian beberapa penjaga. Para sentinel ini suka bertindak dalam kelompok. Mendengar suara itu, ke-6 penjaga itu langsung datang. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka berdua. Sekarang, Shira berseru saat beberapa penjaga muncul dalam jangkauan serangan Scarlet. Scarlet langsung menyerang. Kekuatan Celestial Omega Bintang 9 langsung menghantam 6 penjaga. Tidak, kenapa kamu menahan kekuatan Celestial Omega Bintang 9-mu? Shira jelas merasakan ada yang tidak beres. Aku tidak ingin membunuh mereka, kata Scarlet dengan mengertakkan gigi. Lupakan, bawa aku keluar dari sini sekarang. Shira memandang ke-6 penjaga yang tergeletak di tanah dan berkata dengan cemberut. Meskipun Scarlet menahan diri dan tidak membunuh para penjaga ini, tapi Scarlet hanya membuat mereka tidak sadarkan diri. Namun, keduanya harus lebih cepat. Begitu para penjaga ini bangun, mereka akan dapat masalah besar. Scarlet membuka penjara itu dengan paksa, lalu membawa Shira. Keduanya mulai melarikan diri dari kamp sentinel. Selama bisa meninggalkan kamp sentinel, mereka akan aman. Seharusnya kamu bunuh mereka. Kalau kamu tidak membunuh mereka, malah kita yang akan mati, kata Shira kepada Scarlet dengan pelan. Di alam rahasia, kebaikan hati Scarlet mungkin yang akan membunuhnya. Keong persen. Tiba-tiba, saat ini teriakan sentinel terdengar. Seorang sentinel yang pingsan karena serangan Scarlet sudah terbangun.
Bersambung. Bab 367. Devan menyelamatkan kedua wanita. 1. Suaranya dari dalam penjara. Penjaga yang baru saja pingsan pasti sudah bangun. Sira berkata pelan. Ya, maafkan aku. Scarlett tidak menyangka kebaikan hatinya justru akan membawa konsekuensi yang tidak dapat mereka berdua tanggung. Hatikunya dengan penyesalan. Tidak masalah. Tinggalkan aku dan larilah dengan seluruh kekuatanmu. Kalau kamu selamat, ingatlah untuk jangan ceroboh lagi lain kali. Kata Sira dengan tenang. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Scarlett tidak melepaskan Sira. Gadis bodoh. Kamu masih bisa hidup jika meninggalkanku, tapi kalau kamu membawaku, kita berdua akan mati. Aku tidak mau. Scarlett diminta meninggalkan Sira, jelas dia tidak tega melakukannya. Bagi dia, lebih baik mereka berdua mati bersama di sini. Scarlett menggendong Sira dan melarikan diri dengan panik. Namun, dia meremehkan sentinel ini. Kebugaran fisik sentinel sangat baik. Saat berlari, mereka beberapa kali lebih cepat dari seekor cheetah. Selain itu, mereka paham medan di sini dengan sangat baik. Akan sulit bagi mereka berdua untuk bisa kabur. Tak lama kemudian, keduanya ditangkap oleh beberapa sentinel. Untungnya kekuatan Scarlett kini sudah mencapai Celestial Omega bintang 9. Menghadapi sentinel biasa, ia juga mampu bertarung. Segera, dia merobohkan beberapa sentinel. Secara logika, dia seharusnya membunuh mereka. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa saat harus membunuh. Menurutnya, sentinel ini juga makhluk hidup. Menjarah sumber daya mereka saja sudah tidak tahu malu. Apalagi membunuh mereka. Melihat Scarlett melepaskan sentinel itu lagi, Sira hanya menghela nafas ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa dengan karakter Scarlett, pada dasarnya mustahil untuk membunuh mereka. Pada akhirnya keduanya gagal lolos dari kejaran sentinel. Disusul dan dikepung oleh ratusan sentinel. Sebuah tekad muncul di mata Scarlett dan dia mengikat Sira ke punggungnya dengan tali. Bersiap untuk bertarung sampai mati dengan sentinel ini. Tidak ada gunanya. Ekspresi putus asa muncul di mata indah Sira. Bahkan dia, Celestial Eternal, tidak bisa lepas dari kejaran sentinel ini. Scarlett hanyalah Celestial Omega bintang 9 dan tidak mungkin untuk keluar dari pengepungan mereka. Persen tanda pagar. Jelas saja, kaburnya kedua orang tersebut membuat para sentinel ini semakin marah. Wosh! Anak panah tajam ditembakkan. Namun yang mengejutkan Sira, saat Scarlett terkena anak panah tersebut tidak masuk ke tubuhnya. Tubuh Scarlett itu seperti kapas. Kamu bukan dari klan Drohi. Sira akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Tentunya tidak mungkin klan Drohi mengetahui teknik seperti itu. Scarlett tidak menjawab. Dia terus menghindari anak panah itu. Jika tidak bisa menghindarinya, dia bisa menggunakan tubuhnya untuk menangkis. Tentu saja, dia hanya dapat menangkis dengan tubuh bagian depan. Karena Sira ada di belakang punggungnya. Dengan bantuan teknik tubuh lunak, saat ini Scarlett sebenarnya tidak dalam bahaya. Namun seiring berjalannya waktu, Scarlett mulai lemas. Lagi pula, menjalankan teknik tubuh lunak juga memerlukan konsumsi tenaga dalam. Sesudah energi dalam habis, tidak ada cara untuk mengaktifkan teknik tubuh lunak lagi. Wosh! Sebuah panah ajaib menyerang Scarlett. Menyerang tepat di dada. Teknik tubuh lunak menyelamatkannya dari tusukan. Namun ada sesuatu yang tidak dia duga. Juga terjadi pada Sira di belakangnya. Mereka berdua muntah darah secara bersamaan. Puff! Sesudah menahan begitu banyak serangan,
apalagi terkena panah ajaib tadi, Scarlet akhirnya kehabisan tenaga dalam. Dan anak panahnya masih terus berdatangan. Lihatlah anak panah yang sepadat tetesan air hujan. Kedua wanita itu memejamkan mata secara bersamaan, menunggu kematian datang. Ding 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 ding. Ada suara tapi tidak ada perasaan ditusuk anak panah. Ada suara denting di telinga mereka. Kedua wanita itu membuka mata. Kemudian mereka melihat sesosok tubuh berdiri di depan mereka berdua. Bola cahaya keemasan menyelimuti tubuh ketiga orang itu secara bersamaan. Itu Devan. Devan ada di sini. Tuan Armot, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi bahagia muncul di wajah Scarlet. Aku melihat tanda yang ditinggalkan Sira, kata Devan. Ya, Sira memang meninggalkan marka. Dan itu adalah daun maple yang terbelah. Kini Devan sudah sangat familiar dengan marka dari klan Drohi. Gambar daun maple yang terbelah ini berarti meminta bantuan. Awalnya Devan tidak berniat menyelamatkan Sira. Namun ketika dia memikirkan adegan di mana Sira mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan berjalan melewati lahar, hatinya tiba-tiba terasa lebih tersentuh. Akhirnya Devan mencari Sira. Apa yang tidak Devan duga adalah dia secara tidak sengaja juga akan menyelamatkan Scarlet. Melihat ini, sedikit keraguan muncul di mata indah Sira. Bukankah Revan budak di klan Drohi? Bagaimana bisa memblokir begitu banyak anak panah sentinel? Segera, Sira mengerti. Revan ini palsu. Baru saja, Scarlet memanggilnya Tuan Armot. Tuan Armot. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benak Sira. Devan Armot. Devan, Tuan Armot. Ternyata Revan adalah Devan. Pria yang bisa membunuh beberapa Celestial Eternal. Tapi kenapa Devan tidak membunuhnya? Sira sangat bingung. Tiba-tiba, panah ajaib menghantam Devan. Hati-hati, Sira memperingatkan. Celestial Eternal saja tidak dapat menghentikan panah ajaib itu. Devan langsung meninju panah ajaib itu hingga pecah berkeping-keping. Scarlet, apa kamu masih kuat? Bawa dia pergi dulu, aku akan membantumu nanti, ucap Devan pada Scarlet. Scarlet langsung menggendong Sira dan segera pergi. Sentinel itu juga tidak mengejar mereka. Lagi pula, melawan Devan adalah fokus mereka sekarang. Terlebih lagi, banyak sentinel yang hendak menyerbunya dengan senjata jarak dekat. Devan menggunakan tinju dan tendangannya, menjatuhkan sentinel ke tanah, tapi tidak membunuhnya. Aku tidak datang ke alam rahasia untuk merampok barang-barang kalian, aku datang untuk membunuh orang. Devan tidak tahu apa para sentinel mengerti apa yang dia katakan, jadi dia mengucapkan satu kalimat dan kemudian dengan cepat lari ke dalam hutan lebat. Para sentinel segera mengejarnya. Persen tanda pagar persen. Namun, mereka dihentikan oleh seorang pemimpin perempuan sentinel. Bersambung. Bab 367. Devan menyelamatkan kedua wanita. 2. Jauh pemimpin perempuan itu tentu saja melihat Devan jauh lebih kuat dari mereka. Dia sepenuhnya mampu membunuh mereka semua. Namun Devan tidak membunuh mereka. Mungkin manusia ini berbeda dengan yang mereka lihat sebelumnya. Sentinel tidak harus membunuh manusia. Mereka hanya melindungi rumahnya. Segera, Devan dan Scarlet bersatu kembali. Yang mengejutkan Devan adalah Scarlet ternyata sudah mencapai Celestial Omega bintang 9. Aku menyerap batu tera, kata Scarlet. Devan tahu menyerap batu tera dapat meningkatkan pelatihan. Tapi Scarlet tidak tahu cara menyerapnya, sehingga Devan tidak memberikan batu tera kepada Scarlet. Benarkah? Aku punya lebih banyak lagi di sini.
Devan langsung mengeluarkan batu tera dari tas harta karun. Mengeluarkannya hingga menumpuk menjadi bukit. Ini adalah yang dia dapatkan baru-baru ini. Melihat pemandangan ini, mata Sira kembali terbelalak. Devan ternyata punya artefak dimensi. Batu tera milik Devan diperkirakan sebanding dengan 1/5 batu tera yang diperoleh klan Druhi selama periode ini. Tentu saja lebih dari 1/5, karena semuanya berasal dari rampasan klan Druhi. Scarlet, kamu serap semuanya dan lihat seberapa tinggi pelatihanmu bisa ditingkatkan. Devan juga penasaran. Tuan Armot, apa kamu tidak mau menyerapnya? Scarlet menatap Devan. Aku tidak bisa. Devan mengusap kepalanya karena malu. Aku akan mengajarimu. Scarlet mendekat dengan gembira. Rasanya, akhirnya Scarlet ada gunanya. Segera, Devan tahu cara menyerap batu tera dan lanjut menyerap batu tera. Bagaimana, Tuan Armot, kekuatanmu sudah meningkat berapa banyak? Scarlet memandang Devan penuh harap. Aku tidak merasakannya. Devan mengerucutkan bibirnya. Devan pikir batu tera ini akan sangat efektif. Tapi, dia tidak merasakan apa-apa. Devan tidak merasakan adanya perbaikan sama sekali. Bukannya kamu tidak merasakannya, tapi kekuatanmu terlalu besar. Kecuali kamu memiliki ratusan ribu batu tera ini, kalau tidak mustahil meningkatkan pelatihanmu, kata Sira. Ratusan ribu batu. Meskipun batu tera bisa diserap dengan cepat, tapi itu masih membutuhkan waktu. Berapa lama untuk menyerap ratusan ribu batu? Devan menyerah begitu saja dan membiarkan Scarlet menyerap semuanya. Semakin kuat dia, semakin kuat pula kemampuannya untuk melindungi Devan. Jika dia bisa mencapai alam celestial eternal, pada dasarnya, dia akan bisa keluar dari alam rahasia ini hidup-hidup. Tuan Armot, apa kamu benar-benar memberiku semua batu tera ini? Scarlet mengertakkan gigi dan memandang Devan dengan tak percaya. Sekarang, dia sudah memahami sepenuhnya kegunaan batu tera. Jika menyerap banyak batu tera, Scarlet pasti bisa menjadi celestial eternal. Tapi batu tera sangat berharga. Kenapa? Aku tidak mau terus-menerus menyelamatkanmu. Devan memutar matanya. Saat ini, Scarlet langsung memeluk Devan. Ada aroma hangat ketika memeluknya. Tuan Armot, terima kasih. Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikanmu. Selama kamu minta apapun, aku bersedia melakukan apapun untukmu, kata Scarlet pelan. Devan dengan lembut merapikan rambut di sekitar telinga Scarlet. Mata saling berhadapan. Scarlet menutup matanya tanpa sadar. Kalau begitu berjanjilah padaku untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suara Devan terdengar sesudah beberapa saat. Ketika Scarlet membuka matanya, dia lihat Devan sudah berjalan menuju Sira. Scarlet merasa sedikit kecewa. Padahal Scarlet sudah membuatnya begitu jelas. Tapi apa Devan tidak mengerti maksudnya? Bagi Scarlet, hanya ini yang bisa dia berikan kepada Devan. Mungkin, Devan memiliki standar yang terlalu tinggi dan tidak menganggap aku apa-apa. Scarlet menghela nafas pelan. Tanpa pikir panjang, dia menuju ke tumpukan batu tera. Mulai menyerapnya. Karena Devan tidak menyukai wajahnya yang cantik, Scarlet bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Untuk membantu Devan di tempat lain. Kenapa kamu tidak membunuhku? Tanya Sira sambil menggigit bibirnya erat-erat, menatap pria muda yang tak tahu malu di depannya. Apa kamu ingin mati? Tanya Devan. Sira, tentu saja tidak. Kalau kamu tidak ingin mati, diam saja. Devan mengeluarkan pil dari tas harta karunnya dan menyerahkannya. Cedera Sira serius. Tanpa pengobatan, mungkin butuh waktu lama bagi Sira untuk pulih dengan sendirinya.
Saat Devan menyerahkan obat mujarab tersebut, Sira tidak menunjukkan segan, hanya mengambil dengan tangan lalu memakannya. Dengan bantuan obat mujarab, Sira segera menyilangkan kaki dan mengatur pernapasannya. Ini adalah obat mujarab yang relatif bagus. Memiliki efek yang sangat baik bagi Celestial Eternal. Sira yang baru memulihkan lukanya tiba-tiba berhenti. Kemudian menatap Devan dengan ekspresi bingung dan berkata, ramuan ini disempurnakan klan Drohi. Hanya orang setingkat tetua yang berhak memilikinya. Bagaimana kamu bisa dapat? Aku mendapatkannya sesudah membunuh beberapa tetua klan Drohi, kata Devan dengan tenang. Sira gemetar, tentu saja dia sudah menduga. Kenapa kamu membunuh klan Drohi? Sira hanya tahu kalau Devan membunuh Celestial Eternal klan Drohi, namun dia tidak tahu alasannya. Kamu tanya aku kenapa, lalu aku akan tanya kalian kenapa klan Drohi merampok harta orang lain. Devan sedikit mengepalkan tangannya. Klan Drohi merampok. Sira mengerutkan kening. Haha, sebagai Celestial Eternal, apa kamu tahu kalau kunci alam rahasia berasal dari klan Sone? Ucap Devan dingin. Mustahil, kunci alam rahasia jelas-jelas diperoleh Celestial Eternal Andarun secara kebetulan. Kata Sira. Devan memandang Sira dengan tajam. Dia melihat bahwa mata Sira sangat polos. Devan sadar mungkin Sira benar-benar tidak tahu asal-muasal kunci tersebut. Kalau begitu, dia bisa dibiarkan pergi. Oke, kamu boleh pergi. Devan tidak mau berkata apa-apa lagi. Aku tidak akan pergi. Jelaskan apa yang terjadi, kata Sira keras kepala. Sira, hanya karena aku membiarkan kamu pergi bukan berarti aku tidak akan membunuhmu. Sebaiknya kamu pergi sebelum aku marah. Wajah Devan berubah dingin. Ketika Devan memikirkan klan Sone dimusnahkan oleh Celestial Eternal Andarun, dia merasakan kemarahan meluap di hatinya. Meskipun kamu ingin membunuhku, aku tidak akan pergi. Kamu harus memberitahuku apa yang terjadi. Wajah Devan menjadi muram dan dia meraih leher Sira. Aku berjanji pada kakak perempuanku kalau aku akan membunuh seluruh klan Drohi. Dan aku sudah membuat pengecualian dengan melepaskanmu. Kalau kamu ingin mati, aku bisa membantumu. Nada suara Devan penuh dengan niat membunuh. Biarkan Sira bisa merasakannya. Devan tidak bercanda, dia benar-benar akan membunuhnya. Namun Sira juga merupakan orang yang agak keras kepala. Sebenarnya kamu bisa membunuhku kalau kamu mau, tapi kamu menyelamatkan aku ingin tahu sebelum aku mati. Kenapa kamu mengincar klan Drohi, kata Sira sambil dicekik oleh Devan sehingga dia kesulitan bernapas. Klan Sone yang memiliki kunci alam rahasia. Dan Celestial Eternal Andarun merebut kunci alam rahasia dari klan Sone dengan cara membantai seluruh klan Sone. Tapi putri suci klan Sone adalah Tuan Armot. Scarlet tidak melanjutkan, tapi menatap Devan. Karena dia tidak tahu apa hubungan Dera dan Devan. Kakak, ucap Devan dingin. Sekarang, kamu tahu kan kenapa Tuan Armot ingin membantai klan Drohi? Kata Scarlet. Kamu tidak bercanda. Kok aku tidak tahu? Sira memasang ekspresi tidak percaya. Ini bukan berita untuk umum. Sebagai putri kecil klan Drohi, wajar jika kamu tidak tahu. Scarlet menghela nafas. Maafkan aku, Devan, aku benar-benar minta maaf. Aku akan memohon pada kakekku sekarang juga agar dia mengembalikan rampasan alam rahasia kepadamu dan kepada klan Sone. Sira tampak sangat bersalah dan sedih. Haha, menurutmu aku peduli dengan hal-hal yang ada di alam rahasia? Apalagi anggota klan Sone sudah mati. Selain membantai klan Drohi, apalagi yang bisa melampiaskan dendamku? Cibir Devan. Pada saat yang sama, klan Drohi. Lapor Mahatma Augur, tanda yang ditinggalkan Celestial Eternal Sira sudah ditemukan. Apa?
cepat, bawa aku ke sana. Bersambung. Bab 368. Mahatma Augur 1. Maafkan aku benar-benar minta maaf Devan, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Selama bisa membuatmu senang, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Sira sedikit menggigit bibirnya rapat. Inilah keuntungan menjadi seorang putri. Tidak perlu melihat sisi gelap dunia. Selalu merasa semuanya begitu indah. Termasuk berburu sentinel di alam rahasia. Tidak pernah mempertanyakannya, karena begitu dia datang ke dunia ini, dia sudah menjadi penguasa. Di matanya, dunia ini memang sudah begini. Yang bisa kamu lakukan adalah segera pergi dari sini supaya aku tidak membunuhmu. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang klan Drohi begitu saja, kata Devan tak peduli. Melihat sorot mata Devan yang dingin, Sira memahami keputusan mutlak Devan. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan ada artinya. Namun, dia merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan dendam di antara keduanya. Devan, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku minta maaf soal klan Sone, tapi aku tetap berharap kamu bijak. Kamu sendiri tidak akan mampu mengalahkan seluruh klan Drohi, kata Sira pelan. Klan Drohi sudah ada selama 7.000 tahun, tentunya memiliki warisan tersendiri. Apa yang dilihat Devan tentang kekuatan klan Drohi hanyalah puncak gunung es. Ketika kekuatan mencapai level Mahatma, akan terjadi lompatan dari kekuatan tempur. Di klan Drohi, ada lebih dari satu Mahatma. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, Nona. Nanti, kamu hanya perlu bersembunyi dan jangan sampai terlihat olehku. Devan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Sira melirik Devan untuk terakhir kalinya dan akhirnya perlahan menghilang ke dalam hutan lebat. Hei, Scarlet mendesah pelan. Sebenarnya, Scarlet pikir Sira bukan orang jahat. Jika bukan karena Sira, Scarlet mungkin sudah mati di tangan sentinel. Kalau kamu berpihak pada klan Drohi, kamu bisa pergi, kata Devan dengan tenang. Tuan Armot, aku bersedia mengikutimu selamanya, kata Scarlet dengan wajah serius. Serap batu tera ini dan lihat seberapa jauh kekuatanmu meningkat, perintah Devan. Scarlet terus menyerap batu tera. Masuk Celestial Eternal. Ini sangat mudah dicapai. Padahal tidak banyak batu tera yang dia pakai. Namun ketika level pelatihan mencapai alam Celestial Eternal, kebutuhan batu tera sangat besar. Menerobos ke Celestial Eternal bintang 1, Scarlet menyerap total lebih dari 101 batu tera. Dari bintang 1 ke bintang 2 butuh 200 batu tera. Bintang 3 ke bintang 4, 400 batu. Bintang 4 ke bintang 5, 800 batu. Bintang 5 hingga bintang 6, 1600 batu. Hampir setiap kali meningkatkan satu bintang, batu tera yang dibutuhkan akan digandakan dari sebelumnya. Tapi ini normal. Lagi pula, setiap kali meningkatkan satu bintang, energi dalam tubuh juga akan berlipat ganda. Dihitung berdasarkan konsumsi ini, dari Celestial Eternal bintang 9 ke level Mahatma butuh 25.600 batu tera. Dari Mahatma ingin meningkatkan lagi, ia harus menggandakan jumlah batunya. Sama seperti Mahatma Augur, peningkatan dari Mahatma bintang 1 ke Mahatma bintang 2 menghabiskan lebih dari 50.000 batu tera. Kalau ingin naik ke level selanjutnya butuh lebih dari 100.000 batu tera. Seluruh klan Drohi sampai saat ini belum punya batu tera sebanyak itu. Kecuali jika kamu menemukan tambang batu tera. Kalau tidak, akan sulit mendapatkan batu tera sebanyak itu sekaligus. Devan punya total lebih dari 10.000 batu tera.
Dan saat ini Scarlet menyerap semuanya. Pada akhirnya, pelatihan Scarlet mencapai tingkat Celestial Eternal bintang 8. Dan kali ini memakan waktu 1 hari 1 malam, yaitu lebih dari 80 jam. Tapi ini sudah merupakan kemajuan yang sangat menakutkan. Sebelumnya Devan sudah mencuri 20% hasil rampasan klan Drohi. Biasanya, batu tera ini akan dibagi ke ribuan orang. Dan kebanyakan diberikan kepada orang-orang terkuat di klan. Anggota biasa mendapatkan beberapa potong batu tera. Dan yang disebut anggota klan biasa, mereka setidaknya celestial atau lebih tinggi. Mereka yang berada di bawah level celestial tidak berhak mendapatkan batu sama sekali. Di antara seluruh klan Drohi, hanya tokoh setingkat Mahatma yang berhak menyerap puluhan ribu batu tera. Bagaimanapun, Mahatma adalah kekuatan tempur tertinggi klan tersebut. Semakin kuat mereka, semakin besar perannya dalam mengeksplorasi alam rahasia. Devan juga tahu kegunaan batu tera. Dia pikir, dia harus mendapatkan banyak batu tera untuk membantu orang-orang di sekitarnya meningkatkan kekuatan mereka. Tapi dari mana Devan bisa dapat batu tera? Tentu saja dari klan Drohi. Lagi pula, dia sendirian menjelajahi alam rahasia bisa mendapatkan batu tera lebih dari 10.000. Bahkan tidak sampai 1 bulan. Kalau begitu, lanjutkan dan mulai berburu. Pada saat yang sama, di sebuah pegunungan di alam rahasia, seseorang dengan panik melahap energi di batu tera. Itu adalah Celestial Eternal Andarun. Dia sekarang menjadi Celestial Eternal bintang 9. Tinggal 1 langkah lagi untuk menerobos ke Mahatma. Yang kurang bukanlah batu tera, tapi kurang banyak waktu. Lagi pula, jika dia ingin menerobos dari Celestial Eternal bintang 9 ke alam Mahatma, bahkan jika dia terus menyerap batu tera, itu akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Jelas sekali bahwa tingkat pelatihannya sudah melejit. Tapi dia masih merasa belum cukup. Keparat, kalau aku bisa menyerap semua batu tera ini sekaligus, bukankah aku akan mampu menerobos di tingkat Mahatma? Saat ini, hati Celestial Eternal Andarun sangat panas. Rasa takutnya setelah mendengar bahwa Devan membunuh 2 Celestial Eternal bintang 9 sudah hilang sepenuhnya. Saat ini, dia adalah Mahatma. Bukankah Devan akan bisa dengan mudah dia kalahkan? Namun, dia tidak akan puas hanya dengan Mahatma bintang rendah. Devan bisa membunuh Celestial Eternal bintang 9, mungkin dia punya kekuatan Mahatma bintang 2. Oleh karena itu, Celestial Eternal Andarun merasa harus mencapai kekuatan Mahatma bintang 3 sebelum keluar. Jika saatnya tiba, dia bisa membunuh Devan dengan mudah. Dia tidak hanya ingin membunuh Devan, tapi juga membunuh semua orang yang ada kaitannya dengan Devan. Tidak, hanya semua pria yang akan dia bunuh. Tapi wanita yang punya hubungan dengan Devan bisa dia jadikan budak klan Drohi. Seorang budak adalah eksistensi yang lebih rendah dari seorang pelayan. Kini Celestial Eternal Andarun penuh percaya diri. Sedangkan untuk Sira, sesudah meminum obat mujarab, tingkat pelatihannya pulih hingga 60-70%. Tak lama kemudian, pasukan besar klan Drohi dia temukan melalui tanda yang ditinggalkan oleh klan Drohi. Bersambung. Bab 368. Mahatma Augur 2. Mahatma Augur juga mencarinya dan keduanya segera berkumpul. Melihat Sira kembali dengan selamat, Mahatma Augur langsung menunjukkan ekspresi senang luar biasa. Sayangku, kamu akhirnya kembali, untunglah. Mahatma Augur hampir menangis. Kakek, Sira pun memeluk Mahatma Augur, sebelumnya dia akhirnya melihat kengerian alam rahasia.
Dia hampir tidak bisa bertemu kakeknya lagi. Makanya Sira langsung menangis. Sira, jangan menangis. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu membunuh Devan dengan tanganku sendiri. Mata Mahatma Augur berkata marah. Jelas dia merasa Sira pasti sudah disiksa Devan. Lagi pula, menurut apa yang dia tahu tentang Devan, orang ini sangat kejam dan bengis. Tidak pernah membiarkan musuhnya hidup. Hanya ada satu kemungkinan kenapa Sira bisa bertahan hidup. Sira melepaskan pelukan Mahatma Augur sesudah mendengar ini, lalu memberanikan diri bertanya, "Kakek, apa kunci alam rahasia ini kita curi dari klan Sone?" "Bagaimana kamu tahu? Apa Devan yang memberitahumu?" Mahatma Augur mengernyitkan dahi. "Kakek, kenapa kalian tega melakukan ini?" Sira akhirnya tahu sendiri dari kakeknya tentang perkataan Devan sebelumnya. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah menjadi sangat muram. "Sira, apa yang kamu tahu? Alam rahasia, apalagi alam rahasia yang belum dijelajahi, isinya harta yang tak ternilai harganya. Lihat alam rahasia ini, ada batu tera di mana-mana. Kalau kita bisa mendapatkan semua batu tera di sini, klan Drohi akan tumbuh menjadi klan tingkat 8 atau bahkan 9. Mahatma Augur menyipitkan matanya. "Terus ketika kalian mencuri kunci alam rahasia, kenapa sampai membantai klan Sone?" tanya Sira dengan mata berkaca-kaca. "Haha, cucuku, aku tidak pernah mengajarkanmu untuk jadi seperti ini. Tapi klan Sone itu bukan siapa-siapa. Ini adalah suatu kehormatan bagi mereka untuk menjadi batu loncatan bagi pertumbuhan klan Drohi. Kalau mereka tidak dibunuh, jika mereka mengungkap lokasi alam rahasia pada keluarga kerajaan yang punya tingkat lebih tinggi, mana mungkin kita bisa dapat hasil maksimal. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Katakan di mana Devan dan aku akan membunuhnya sekarang." Mahatma Augur tidak bisa lagi mengendalikan niat membunuh di hatinya. "Kakek, aku tidak akan mengizinkanmu membunuhnya," kata Sira. Mahatma Augur tercengang. "Sira, apa kamu tidak paham? Anak itu sudah menyiksamu dan dia harus mati." "Kakek, apa yang kamu bicarakan? Dia tidak menyiksa aku." Wajah cantik Sira sedikit memerah. "Oh, lalu kenapa bocah itu membiarkan wanita secantik kamu pergi?" Mahatma Augur tidak mempercayainya. Jadi Devan tidak membunuh Sira dan juga tidak menyentuh Sira. Tapi kenapa membiarkan Sira pergi? Tak lama kemudian, Mahatma Augur mengetahui niat Devan. Sebab, dua sosok perlahan muncul di depan mata. Itu Devan dan Scarlet. Devan. Melihat Devan, wajah Mahatma Augur langsung dipenuhi amarah. Meski Devan tidak melakukan apa-apa pada Sira, tapi dia sudah membunuh begitu banyak klan Drohi. Sama-sama tidak bisa dimaafkan. Tubuh Sira langsung gemetar. "Kamu membiarkanku pergi hanya untuk melacak kakekku." Suara Sira bergetar. Dia mengira Devan membiarkannya pergi karena tidak mau membunuhnya. Tapi ternyata, Devan memanfaatkan dia untuk menemukan kakeknya. "Bisa dibilang begitu," kata Devan dengan tenang. "Hahaha, bajingan, beraninya datang kepadaku." Mahatma Augur tertawa terbahak-bahak sesudah mengatakan ini. "Apa menurutmu setelah membunuh dua Celestial Eternal bintang 9 kamu merasa tak terkalahkan?" Mahatma Augur langsung mengeluarkan auranya. Aura Mahatma Bintang 2. Aura Mahatma Bintang 2 seketika memenuhi seluruh tempat, seolah kiamat sudah tiba. "Kakek, kamu sudah menerobos." Sira tahu Mahatma Augur awalnya hanya Mahatma Bintang 1. Namun kini aura Mahatma Augur jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali, dia seharusnya menggunakan sumber daya alam rahasia untuk mengembangkan kekuatannya. Namun, tepat saat Mahatma Augur hendak menyerang, Sira tiba-tiba memeluk Mahatma Augur. "Devan,
cepat lari, kamu tidak akan bisa mengalahkan kakekku. Sira memeluk Augur dan berteriak pada Devan. Sira, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bajingan ini membunuh banyak orang di klan Drohi dan beberapa Celestial Eternals. Hari ini, dia akan mati. Mahatma Augur berkata dengan serius. Namun, Devan tak berniat pergi. Scarlet, kenapa kamu cuma berdiri di sana? Bawa dia pergi secepatnya. Ketika kakekku menyerang, kalian tidak akan bisa pergi. Wajah Sira dipenuhi emosi. Dia menatap dengan cemas ke arah Scarlet. Namun, Scarlet tidak berniat pergi. Dia bilang dia akan selalu mengikuti Devan, jadi Scarlet hanya ikut saja. Meskipun lawannya adalah Mahatma, dia tidak akan mundur. Sira, kamu lihat sendiri kan, bukan kakek tidak mau melepaskannya, tapi dia sendiri yang cari mati. Mahatma Augur mencibir saat melihat Devan tidak melarikan diri. Kemudian, sebuah energi lembut langsung mengguncang Sira. Hentikan Sira, kata Mahatma Augur kepada Celestial Eternal di belakangnya. Kemudian berjalan menuju Devan langkah demi langkah. Tangannya berada di belakang punggung dan matanya dingin. Seperti seorang master. Kalian lepaskan aku. Kakek tolong, jangan bunuh dia. Sira dikekang oleh dua Celestial Eternals dan dia berteriak ke arah Mahatma Augur dengan air mata berlinang. Sayangnya Mahatma Augur sudah sangat marah dan hatinya sudah tidak peduli lagi. Kekuatan yang Devan tunjukkan sungguh mengerikan. Sekarang, dia mungkin bisa membunuh Devan. Namun jika Devan dibiarkan berkembang, Mahatma Augur bisa jadi bukan lawan Devan di masa depan. Bunuh, bunuh, bunuh. Saat ini, anggota klan Drohi juga berteriak. Tampaknya bersorak untuk Mahatma Augur. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan ke Sira sehingga membuatnya memohon untukmu. Kalau begitu, aku akan memberimu kematian yang enak dan membiarkanmu mati dengan cepat. Selesai Mahatma Augur berbicara, tubuhnya muncul di depan Devan seperti berteleportasi. Saat berikutnya, kekuatan Mahatma Bintang 2 meledak. Tanpa aba-aba, hanya telapak tangan yang hendak menamparkan dada Devan. Menurut pendapatnya, dia adalah Mahatma Bintang 2 yang agung dan akan sangat mudah untuk membunuh Devan, bahkan tanpa menggunakan teknik bela diri apapun. Klan Drohi lainnya tidak berniat ikut menyerang. Lagi pula, jika setelah Mahatma Bintang 2 menyerang, Devan pasti akan mati. Menghadapi serangan Mahatma Bintang 2, bibir Devan melengkung tersenyum. Jadi inikah kekuatan Mahatma? Ya, ini adalah kekuatan setingkat Mahatma. Nak, pergilah ke neraka. Mahatma Augur tertawa terbahak-bahak. Seolah sudah tahu pasti tubuh Devan akan berubah menjadi daging cincang di bawah serangan telapak tangannya. Bang! Serangan Mahatma Augur mendarat keras di dada Devan. Tidak, melihat pemandangan ini, Sira langsung menangis. Di sisi lain, Scarlet di sebelah Devan terlihat sangat tenang. Pertama, Scarlet percaya pada Devan. Kedua, jika Devan benar-benar terbunuh, kemungkinan terburuknya, dia akan mati bersama Devan. Namun dia tidak berpikir Devan akan kalah semudah itu. Awalnya, wajah Augur terlihat dingin. Namun saat telapak tangannya menyentuh dada Devan, tiba-tiba ekspresinya berubah kaget. Sebab, ia merasa telapak tangannya seperti memukul kapas, tidak ada tekanan. Devan sama sekali tidak terluka. Bersambung.